Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Rostiana dengan NIM 186220136 dari kelas akuntansi 6 Shift 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Kota Tangerang. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang signaling teori. Apa sih signaling teori itu? Teori signaling atau signaling teori adalah teori yang dikemukakan oleh Ross pada tahun 1977. Dalam teori ini dikemukakan bahwa pihak eksekutif perusahaan akan memiliki informasi yang lebih baik dan cenderung untuk memberikan informasi tersebut kepada calon investor. Adanya informasi berupa berita bagus yang dimiliki perusahaan terkait dengan prospek di masa yang akan datang diharapkan dapat meningkatkan harga saham perusahaan. Secara garis besar, ketersediaan informasi erat kaitannya dengan signaling teori. Informasi merupakan alat penting bagi para pembisnis maupun investor. Melalui informasi dapat diketahui gambaran mengenai keadaan perusahaan baik saat ini, masa lalu, ataupun prospek di masa depan perusahaan. Informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu dan lengkap adalah hal penting yang harus dimiliki investor sebagai alat analisis dalam keputusan investasi di pasar modal. Melalui publikasi informasi atau informasi yang diumumkan di media, nantinya akan dijadikan oleh investor sebagai sinyal buruk ataupun sinyal baik pada upaya keputusan investasi. Reaksi pasar pada saat pengumuman tersebut diterima adalah hal yang diharapkan ketika pengumuman tersebut mengandung sinyal yang baik. Signaling teori menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan prospek yang akan datang daripada pihak luar, yaitu investor dan kreditor. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik atau good news atau sinyal buruk atau bad news. Jika pengumuman informasi tersebut sebagai sinyal baik bagi investor, maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham. Pasar modal efisien didefinisikan sebagai pasar yang harga sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan. Signaling teori memiliki keterkaitan pada variabel ukuran perusahaan. Perusahaan besar menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan, sehingga akan memberikan sinyal baik kepada pihak luar seperti para investor yang memberikan respon positif pada perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan berukuran besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak karena mendapatkan permintaan yang lebih besar dari publik dan para investor untuk mengungkapkan informasi yang lebih lengkap. Signaling teori juga memiliki keterkaitan pada variabel profitabilitas, yaitu ketika perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi akan menggunakan informasi keuangannya untuk mengirim sinyal kepada pasar. Laporan keuangan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi menunjukkan prospek perusahaan baik, sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan akan meningkat. Sedangkan kaitannya signaling teori dengan variabel human resource accounting disclosure, yaitu ketika mendapatkan respon yang pasar yang baik, perusahaan memberikan sinyal berupa pengungkapan informasi yang lebih luas, termasuk pengungkapan akuntansi SDM. Pengungkapan tersebut akan memberikan informasi yang lebih detail bagi pihak luar, sehingga para investor akan semakin yakin dengan dana yang dikelola oleh sumber daya yang berkompeten di perusahaan tersebut. Cukup sekian penjelasan tentang signaling teori. Kalau teman-teman punya informasi tambahan tentang signaling teori, boleh komen di bawah ini ya, biar kita bisa sharing dan juga semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.